Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dirati wa jalan qarabin. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kita. Saat ini saya lagi di Pare, di masjid yang luar biasa bagus, di salah satu masjid di kota Pare, Kediri, dalam perjalanan untuk sowan Mbah Budi Nganjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, kita masih melanjutkan bab tentang wirai. Bab tentang wirai. Hadis yang di rumah bisa dilihat, hadis yang kedua. Ya Ali, man sapane wong lam yakun, yang ora ana sapa maniku warian, orang yang bersikap wirai atau menjaga diri. Wirai itu menjaga dari sesuatu yang tidak baik. Nah, kalau di sini kan Nabi mengatakan man lam yakun warian anil maasi, saking perbuatan maksiat. Siapa yang tidak bisa menjaga diri dari perilaku maksiat, jadi dia terus mengikuti maksiat, tidak bisa mengendalikan dirinya agar tidak jatuh dalam perilaku maksiat. Fabatnul ardi, mongko utawi di dalam tanah, berarti mati. Siapa yang tidak bisa mengendalikan dirinya dari jatuh pada perilaku maksiat, kata Kanjeng Nabi, maka kematian iku khairun, lebih baik lahu kepada man min dohriha, dibanding hidup di atas bumi. Kita sudah dikasih karunia yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih hidup. Asalnya kita tidak ada, kemudian ditiadakan, kemudian setelah ditiadakan kita dikasih rizki, kita dikasih kesempatan, kenikmatan, banyak hal. Kemudian ternyata kita berperilaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bayangkan kalau Anda kita oleh seseorang dikasih fasilitas, kita asalnya nggak punya, kemudian oleh orang yang punya harta, kita dikasih harta, dikasih tanah, dikasih kesempatan untuk bekerja, dikasih kesempatan untuk karir. Nah, ternyata kita justru berani melawan dia. Ini pada Allah Ta'ala, kita asalnya nggak ada, kemudian ditiadakan, kemudian kita hidup, dikasih rizki, dikasih kenikmatan, dikasih banyak hal, dicukupi kebutuhan kita, ternyata kemudian kita justru maksiat. Maka kata Nabi, fabatnul ardi khairun lahu min dohriya, maka kematian lebih baik dibanding kehidupan dia. Kenapa? Li'annahu krono sak temene man iku la imana, ora ana iman fi qalbihi ing dalem hatine man. Karena dengan demikian berarti menunjukkan bahwa dia tidak termasuk orang yang beriman. Orang yang beriman adalah orang yang mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian melakukan apapun yang diperintahkan. Masih ingat kalau kita belajar statement definisi iman, Abu Hanifah, salah satu imam madzhab, pernah memberikan penjelasan pada kita, al imanu antu a'liqad bil qalbi, keyakinan di dalam hati, kemudian wa qaulun bil lisan, kemudian diucapkan. Jadi iman itu keyakinan di dalam hati, kemudian eksplisitkan di dalam, dibuktikan dalam ucapan. Karena kan kayak kalau seseorang naksir seseorang, itu kan bukan sekedar naksir, tetapi kan juga harus disampaikan bahwa kita senang dia. Dek, aku suka kamu, kan begitu. Diem aja yo, dia kan nggak tahu. Karena itu kalau dalam rumah tangga kan kita diajarkan sehebat apapun kita mencintai istri kita, kita juga nggak tahu
kerentak hatinya. Karena itu kita harus menyampaikan secara lisan. Karena itu Abu Hanifah mengatakan iman itu al-i'tiqad bil qalbi, yaitu keyakinan di dalam hati. Tapi tidak cukup dengan keyakinan dalam hati, tapi juga wa qaulun bil lisan, harus disampaikan dalam statement. Kita dengan kalau di dalam Islam berarti adalah kita meyakini syahadat. Nah, tetapi Abu Hanifah ngajari kita iman itu tidak cukup hanya dengan hati kemudian disampaikan di dalam ucapan, tapi juga arkanun dilakukan di dalam perilaku perbuatan. Jadi bukti iman kita apa? Bukti kita cinta apa? Kita ngomong cinta tapi buktinya apa? Kita bukti iman pada Allah itu adalah ada perilaku kita. Nah, orang yang perilakunya bermaksiat itu berarti menunjukkan kita tidak punya iman. Kalau kita punya iman pada Allah, maka kita tidak akan berani bermaksiat. Kalau kita yakin Allah itu ada, maka cobalah kita bayangkan begini. Kalau teman-teman kita yang kemudian berani berbuat maksiat, melakukan perbuatan dosa, kira-kira ketika berbuat dosa itu ingat Allah enggak? Kayaknya sudah enggak ada. Karena ketika ingat Allah dia tidak akan berani untuk berperilaku dosa. Nah, karena itu Kanjeng Nabi di sini mengatakan orang yang berperilaku maksiat itu berarti menunjukkan bahwa dia itu tidak ada iman. Illahula imana, tidak ada iman, karena bukti iman adalah perilaku. Kalau kita percaya pada Allah berarti kita tidak akan bermaksiat pada Allah. Kalau kita mencintai seseorang maka kita tidak akan mengkhianati dia. Ketika kita mengkhianati dia berarti sebetulnya kita dalam hati kita tidak ada cinta. La imana fi qalbi dalam hati iman. Nah, orang yang tidak punya iman kemudian berani bermaksiat pada Allah, maka Kanjeng Nabi mengatakan kematian lebih baik bagi dia, sehingga dia tidak akan bertambah dosa-dosanya. Ya Ali, aslul waroi utai pangkal perilaku wirai, pangkal jadi dasar dari perilaku wirai. Kita sering kalau kita belajar kemarin yang kita singgung kemarin pada malam Kamis, kita belajar ada makomat. Jadi ada, kalau kita belajar tasawuf ada makomat, ada ahwal. Agar untuk bisa mendekatkan diri pada Allah ada tahapan-tahapan tertentu yang harus kita lakukan dalam tasawuf begitu. Nah, tahapan-tahapan tertentu itulah yang disebut makomat. Salah satu bentuk makomat adalah wirai. Wirai itu menjaga sesuatu dari yang subhat. Nabi mengatakan di sini aslul waroi, pangkal dari perilaku wirai agar bisa mendekatkan diri pada Allah adalah tarakul harami, meninggalkan sesuatu yang haram. Sehingga kalau kita masih berani melakukan yang haram atau makan makanan yang haram, maka berarti kita belum wirai. Berarti kalau belum wirai, berarti ada sesuatu dari iman kita yang harus kita pikirkan ulang. Karena orang yang berani maksiat berarti imannya yang harus dicek ulang. Nah, orang yang wirai maka dia akan meninggalkan makanan haram. Dia tidak akan berani memakan makanan yang tidak jelas halal haramnya. Wamalan barang bukan hanya makanan haram, tapi juga wamalan barang haramallahu, segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita berusaha, orang yang wirai berusaha untuk menjaga bagaimana kita tidak jatuh pada sesuatu yang haram. Nanti kalau kita belajar tasawuf, setelah kita wirai maka kemudian naik lagi sampai kemudian yang kita pikirkan, apapun yang ada di dalam pikiran kita hanya Allah SWT, fokus. Waroksul karomi, kita lanjutkan. Waroksul karomi utawi pangkal dari kemuliaan, karom, pangkal dari kemuliaan iku fitarkil ma'asi, yang dalam meninggalkan perilaku maksiat. Jadi kalau di sini berarti ada menjaga makanan yang diharamkan dan maksiat. Kalau yang haram tadi terkait dengan makanan, kalau yang maksiat terkait dengan perilaku.
yang perilaku tadi bertentangan dengan ajaran apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan seseorang itu akan bisa didapatkan ketika kita meninggalkan maksiat. Masih ingat maksiat itu berarti segala sesuatu yang nggak benar. Bohong itu maksiat, maka dia akan merusak kemuliaan. Kalau kita belajar di dalam cerita Mahabharata, Pendowo yang ada 5 itu, di antara 5 itu ada yang pertama namanya Puntadewa, Pendowo yang pertama, yang dia dalam seumur hidupnya tidak pernah bohong. Karena tidak pernah bohong itulah kemudian Tuhan memberikan kemuliaan pada dia. Salah satu bentuk kemuliaannya adalah kalau dia berjalan atau kalau dia naik kendaraan, maka keretanya tidak pernah menyentuh tanah. Artinya dia akan 1 jengkal di atas tanah. Kemuliaan tadi itu kemudian jatuh karena dia pernah berbohong sekali ketika kasus Durna Aswatama. Durna itu gurunya. Dia tidak bisa mati kalau tidak atas kemauan sendiri. Karena itulah kemudian di dalam cerita itu Bima adiknya itu membunuh gajah. Gajah itu namanya juga Aswatama. Jadi ada nama anaknya Durna itu Aswatama, ada Aswatama lagi juga namanya Gajah. Gajah itu kemudian oleh Bima dibunuh mati. Kemudian diteriakkan di semua penjuru bahwa Aswatama mati. Durna kemudian dengar Aswatama mati. Nah, semua ditanya Aswatama mati, Aswatama mati. Kemudian dia nanya ke Puntadewa, apakah benar Aswatama mati? Dia sadar bahwa yang mati tadi sesungguhnya adalah gajah. Tapi yang dimaksudkan oleh Durna sesungguhnya adalah anaknya. Maka ketika ditanya, apakah Aswatama mati? Iya. Artinya sebetulnya dia telah melakukan kesalahan dalam tanda petik, berbuat maksiat, yaitu bohong. Anda bisa bayangkan bohong sekali aja, bohong pisan sehari, seumur hidupnya, itu karomahnya habis, jatuh. Apalagi kita kalau bohongnya bolak-balik. Nah, pangkal dari kemuliaan itu adalah meninggalkan maksiat. Sebaliknya ketika seseorang itu jatuh dalam maksiat, maka kemuliaan itu hilang. Kita masih ingat cerita Nabi Adam yang di surga dulu. Dalam Al-Quran dikatakan begitu Nabi Adam diciptakan, kemudian dikasih pasangan, yaitu Hawa, ibu Hawa, kemudian mereka hidup bahagia di surga. Itu kemudian digoda oleh iblis. Digoda, setelah itu dia jatuh pada maksiat. Maksiatnya adalah dia melakukan pelanggaran, berbuat maksiat atas pesan Tuhan, yaitu tidak boleh mendekati buah huldi. Begitu dia mendekati dan bahkan makan, maka kemudian kalau Al-Quran mengatakan kemudian tampak auratnya, baju-bajunya kemudian hilang, karomahnya menjadi hilang, kemudian auratnya kelihatan. Yang kalau kita baca dalam kitab suci agama lain, kemudian Adam itu mencari daun-daun surga untuk menutupi auratnya. Artinya kemuliaan itu akan hilang, karomah kita, kemuliaan kita itu akan hilang ketika kita berani berbuat maksiat. Karena itulah mari kita berusaha untuk menjauhkan diri, menjaga diri dari perilaku maksiat, karena itu akan merusakkan kemuliaan. Tapi pesan Nabi tidak hanya meninggalkan maksiat, tetapi ada lagi satu adalah menjaga dari makanan haram. Jadi yang harus kita jaga ada 2 dalam hadis ini. Satu makanan haram, dan yang kedua adalah perilaku maksiat. Kita tidak hanya pokoknya makanan yang enggak haram, tetapi juga perilaku kita harus terjaga dari perilaku yang maksiat.
perilaku maksiat kita hindari dan makanan haram kita jauhi. Itu pesannya Nabi. Ya Ali, innar rajula saat temene seseorang iku layab lu akan bisa mencapai bihulukil hasani dengan akhlak yang baik, darajata soimi ing derajate orang yang puasa. Kata Nabi, kalau kita berperilaku baik, akhlak yang baik, maka dengan akhlak baik itu orang akan bisa mencapai derajatnya orang yang rajin puasa tetapi yang tidak punya perilaku yang baik. Masih ingat kita ngaji Minah Husaniyah dulu, jaga ucapan, jaga perilaku. Maka kata di dalam Minah Husaniyah yang kita kaji puasa itu, maka dengan menjaga ucapan tidak bohong, menjaga makanan yang dari makanan yang tidak halal, itu sudah cukup bagi seseorang untuk bisa dekat kepada Allah SWT. Sesungguhnya begitu. Nah, sehingga dikatakan gak poso, gak usah puasa siang hari, gak usah tahajud banyak di malam hari. Dengan menjaga ucapan kita tidak bohong dan menjaga makanan kita dari makanan yang tidak halal, itu sudah cukup. Apalagi kalau kemudian kita menambah makanannya dijamin halal, kemudian ucapan kita hafidul lisan, menjaga ucapan dari sesuatu yang tidak baik. Yang kemarin saya sampaikan, menjaga ucapan itu tidak hanya ucapan tapi juga update status. Cobalah kita pikirkan update status kita, yang kadang kita seharian diem, nggak ngomong, nggak dusta, tapi update statusnya nyinyir, update statusnya penuh kebencian dan seterusnya. Maka harus kita pikirkan ulang update status kita. Nah, Nabi mengatakan di dalam atau dalam Minah Husaniyah kemarin, kalau orang itu bisa menjaga ucapan, kemudian menjaga makanan haram, maka itu sudah cukup bagi seseorang untuk bisa mendekatkan diri pada Allah SWT. Karena ucapan itulah yang kemudian bisa menjatuhkan seseorang kepada sesuatu yang tidak benar. Masih ingat hadis kemarin, masih ada yang dikatakan lidah, ucapan itu adalah salah satu ciptaan Allah yang luar biasa, yang dengan ucapan itu orang yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Dengan ucapan itu orang bisa masuk surga karena digunakan untuk sesuatu yang baik. Tapi dengan ucapan itu orang bisa jatuh ke neraka karena perilaku yang nggak baik. Kalau sekarang konteksnya dengan update status, dengan jempolmu, dengan update statusmu itu bisa menjadi orang baik, tapi dengan jempol kita, dengan update status juga kita bisa masuk penjara, kalau bahasa kita begitu. Karena itulah jaga ucapan kita, jaga update status kita. Lebih dari itu, perilaku akhlak yang baik. Nabi mengatakan hulukil hasan, perilaku yang baik itu akan bisa mengantarkan seseorang mencapai derajat seperti derajatnya orang yang rajin puasa. Satu. Yang kedua, derajatnya orang yang qaim. As-shaimi darajatus shaimi al-qaimi, orang yang kalau siang puasa, malam tahajud rajin. Maka itu bisa dicapai dengan perilaku yang baik. Al-mughazi, derajatnya orang yang perang fisabilillah. Derajatnya orang yang rajin puasa, derajatnya orang yang rajin tahajud, derajatnya orang yang perang pada sabilillah, itu bisa dicapai oleh orang yang dengan akhlak baik. Karena itu akhlak baik menjadi penting. Kalau di dalam taklim, kita masih ingat ngaji taklim, salah satu ilmu yang harus kita perhatikan adalah ilmu hal, ilmu perilaku. Jadi ilmu itu bukan yang sering saya sampaikan, ilmu di dalam konsep Islam bukan sekedar pemahaman, tetapi adalah perilaku. Kemarin yang sering saya sampaikan, ilmu itu dalam konteks kita adalah nurun, cahaya. Di dalam konteks kita, ilmu itu adalah cahaya pemahaman yang diberikan Allah pada seseorang. Cahaya itu masuk di dalam hati. Hati, kita paham, hati itu adalah
pusat komando perilaku seseorang, sehingga ketika ilmu yang cahaya itu masuk di dalam hati, maka kemudian ilmu itu meniscayakan perubahan sikap dan perilaku, sehingga orang semakin tambah ilmunya akan semakin baik perilakunya. Sekali lagi, marilah kita belajar bagaimana berperilaku yang baik, khuluqil hasan, yaitu akhlak yang baik. Nabi mengatakan orang dengan perilaku yang baik, akhlak yang baik, itu bisa derajatnya atau dia bisa menyamai derajatnya orang yang rajin puasa, orang yang rajin bangun malam, dan orang yang perang dalam sabilillah. Ya Ali, kun, kita lanjutkan. Kun ono sapa sira iku basasan. Orang yang basas itu wajahnya berseri, jadi gak cemberut, ketemu temennya mudah senyum. Kalau kita diajarkan di pom atau di apa itu, senyum, sapa, terus apa itu bagian dari salam, senyum, sapa, bagian dari SOP jaga toko atau jaga di pom atau yang lain. Nabi jauh sebelum itu mengatakan biasakan untuk wajah yang cerah, basasan. Kenapa harus begitu? Fa innallaha, karena saat temannya Allah iku yuhibbu, suka sapa Allah al-basasin, yang orang yang berwajah cerah. Biasakan berwajah cerah. Wajah cerah itu ya cerah. Apa bahasanya? Cerah. Ya cerah pokoknya. Artinya kita care gitu ya. Care dengan orang tuh baik banget. Ramah gitu ya. Begitu kalau orang Jawa gerapyak. Gerapyak itu lebih pada perilaku. Ini kalau basasan itu menunjukkan belum pada perilaku, pada wajahnya dulu. Begitu ketemu sumringah gitu ya. Ketemu koncone semua wandangnya metutut. Allah suka banget pada orang yang basasin, orang yang berwajah cerah. Karena itulah ucapan yang baik, kalau kita ngaji Al-Quran, qaulun ma'rufun khairun min shadaqatin yatba'uha adza. Ucapan yang baik, wajah yang cerah. Ketika ada teman kita datang ke rumah, bertamu pada kita, kalau kita punya sesuatu, kita disarankan untuk ngasih, segera ngasih minuman atau camilan atau apa. Tapi kalaupun itu tidak punya, maka kita masih bisa menggantinya, yaitu dengan qaulun ma'rifun. Al-Quran mengatakan ucapan yang baik itu masih jauh lebih baik daripada kita ngasih tapi nyakiti hati. Basasan, Nabi mengatakan biasakan berwajah cerah, karena Allah menyukai orang yang berwajah cerah. Wa yubghidu, dan tidak suka sapa Allah al-ubusa, yaitu orang yang cemberut, karihal wajhi, yang wajahnya menampakkan tidak ramah. Kayaknya kita harus biasa, kayak kalau ada di latihan body language ya, enak toh body language itu bahasa tubuh. Biasanya public relation itu apa, PR, itu diajarkan itu bagaimana gerak tubuh, bagaimana senyuman. Melainkan kita lihat toh biasanya resepsionis PR di hotel atau di perusahaan itu kan luar biasa dan menyenangkan banget. Santri kita mestinya belajar itu, belajar body language, bagaimana senyum, bagaimana kalau orang yang biasa nggawe baju itu peragawati, enek melakune aja dilatih. Jadi kalau kita tahu dulu ada latihan jalan itu ada garis, di garis begini, kemudian kaki kita harus nginjaknya di garis itu, sehingga cara jalan itu ada sendiri, cara bagaimana
menghadapi tamu wajah cerah. Kalau di resto cara ngelungne makanan, menyampaikan pesanan itu ada caranya. Gak kok syukur di langsung digeletak nih. Kalau orang tua dulu kan ngajarkan kalau kita nggawe sambel maka sampaikan layai jangan saulek-uleke. Itu kan sebetulnya cara bagaimana kita bekerja menghadapi orang lain. Kalau Anda jadi istri atau jadi anak nggawe noteh atau kopi orang tua, nggak kemudian sak sendok diudekno kemarin kalau dicemplungno di situ, kan enek etikane. Itu kan harus belajar. Kayaknya itu yang kita anak sekarang harus belajar. Bagaimana menjaga perilaku, bagaimana menjaga etika. Salah satu yang harus dilatih adalah bagaimana melatih membiasakan seger ketika ketemu orang, ramah ketika ketemu orang, care ketika menghadapi orang lain. Jadi begitu ini langsung gitu. Walaupun mungkin ketika itu kita lagi lagi nggak enak, tapi kita tidak menunjukkan itu. Anda bisa lihat kalau di hotel atau di resto-resto besar, walaupun mungkin teman-teman karyawan itu mungkin capek banget, tapi begitu kita datang tengah malam, mereka mungkin juga ngantuk. Begitu kita masuk hotel, mereka langsung ramah ngadepi kita. Itu perlu latihan kita. Nah, kita diajarkan oleh Kanjeng Nabi, kun basyasan, biasakan bermuka cerah, karena Allah menyukai orang-orang yang bermuka cerah. Kemudian selanjutnya, bayi begitu lan tidak suka sapa Allah al-ubusa, orang yang cemberut, karihal wajhi, yang menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan. Satu lagi kita lanjutkan. Ya Ali, roksul ibadati, utai pangkal ibadah. Jadi ibadah itu macam-macam, tapi pangkalnya kata Kanjeng Nabi adalah asumtu, yaitu diem, tidak banyak ngomong sesuatu kecuali kalau itu penting. Jadi gak ngember. Karena itu kan kita masih ingat hadis Nabi tentang puasa, kamin soimin laisalahu ilal ju'wal atas. Banyak orang puasa itu ibadah, tapi Kanjeng Nabi mengatakan banyak orang yang puasa tetapi kemudian tidak mendapatkan pahala kecuali yang didapatkan adalah haus dan lapar karena tidak bisa menjaga ucapan. Nah, karena itu pangkal ibadah sesungguhnya adalah diem, menjaga ucapan. Kalau sekarang tidak hanya ucapan yang sering saya sampaikan, menjaga update status, menjaga jempol, tidak mudah untuk sesuatu yang enggak baik. Illa fi dzikrillah, kecuali zikir pada Allah. Jadi selama kita tidak zikir ya diem aja. Kalau kita tidak penting, enggak perlu update status, jangan mudah nge-share sesuatu yang tidak jelas. Yang saya kira kita paham, kita harus pastikan yang dalam sosial media sekarang yang mudah banget ini. Jadi kita pastikan bahwa yang kita share itu benar-benar sesuatu yang bisa divalidasi, udah benar, valid. Nah, benar, hanya yang benar sajalah yang kita share. Tapi kita juga harus ingat, tidak semua yang benar itu bisa di-share. Jadi ketika kita nge-share itu harus dipastikan dulu, oh benar enggak? Oh ya benar. Tapi kita juga harus ingat tidak semua yang benar bisa di-share. Karena sangat mungkin itu benar, tetapi kan kalau di-share itu bisa ada sesuatu yang dampak yang enggak baik. Maka kemudian kebenaran itu hanya untuk kita, tidak perlu di-share dengan orang lain. Apalagi kalau kemudian wis gak bener nge-share. Karena itulah mari kita menjaga itu. Saya kira kita santri, para aktivis, kita sering ngaji Al-Quran. Bagaimana kalau kita mendapatkan informasi, kita harus validasi dulu. Kadang kita itu lupa begitu. Karena yang ngasih informasi itu satu grup dengan kita, satu geng, maka atau menguntungkan kita, kemudian langsung di-share
tanpa melihat ini benar apa enggak. Tidak semua yang sesuai satu grup dengan kita itu mesti benar. Karena itulah tidak harus kita share, tidak harus kita publikasikan, pastikan sesuatu yang baik. Karena itu hadis ini mengatakan pangkal ibadah itu adalah diem. Pangkal ibadah itu tidak mudah untuk update status sesuatu yang tidak baik. Baik begitu, semoga bisa menjadi peringatan untuk kita agar kita bisa menjaga perilaku kita, menjaga wajah kita, melatih wajah kita untuk tetap sumringah, untuk tetap care, untuk tetap ajar, untuk tetap mudah bergaul, bisa menjaga perilaku kita, bisa menjaga update status kita. Marilah kita belajar, pastikan wajah kita sumringah ketika ketemu orang lain, dan marilah kita pastikan bahwa update status kita itu benar, bukan sesuatu kebohongan, apalagi kebencian. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.